Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk melanjutkan materi pada pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. Nah, mungkin semuanya sudah memahami atau mengenal bagaimana itu demokrasi, apa itu demokrasi. Nah, tujuan demokrasi itu bagaimana? Intinya kita akan membahas bagaimana sejarah daripada demokrasi di Indonesia ataupun di beberapa negara yang ada di dunia. Nah, demokrasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia di mana setiap warga negara berhak untuk mengajukan pendapatnya dan setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, dengan sistem demokrasi inilah menunjukkan bahwa negara menjamin hak-hak daripada setiap warga negaranya. Pertama juga dengan tujuan agar pemimpin ataupun kepala negara ataupun kepala pemerintahan ataupun badan lainnya yang mewakili dari masyarakat ataupun warga negara adalah orang yang benar-benar pilihan daripada rakyat. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya demokrasi itu. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktek kehidupan demokrasi yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa itu menyebut demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita lihat dari dua suku kata, yaitu demos dan kratos, demos rakyat, kratos pemerintahan ataupun kekuatan. Nah, maka kita bisa katakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Nah, maka Muhammad Hatta pada masa itu mengatakan terjadinya penggantian dari sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem pemerintahan presidensial ataupun dari monarki, ya kan? Jadi presidensial bersumber dari rakyat. Jadi rakyatlah merupakan pemegang kekuasaan, maka ada yang kita katakan nantinya kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahli? Saya mengambil ada 4 ahli: Abraham Lincoln, Giovanni Sartori, Sidney Hook, sama Carol Cole.
Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Giovanni Sartori mengatakan demokrasi dipandang sebagai suatu sistem di mana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dengan kekuasaannya. Kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. Jadi tidak kita lihat dari Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi bersumber dari rakyat, kemudian untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat. Jadi bersumber semua kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi rakyat memegang kekuasaan penuh terhadap pemerintahan. Nah, demikian juga Giovanni mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Nah, dengan arti kata bahwa harus ada orang lain yang menunjuk seseorang tersebut apabila ingin menjadi ataupun mengambil bagian pada kekuasaan pemerintah. Ya kan? Nah, jadi dia tidak bisa langsung menunjuk dirinya sendiri untuk duduk di sebuah lembaga, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, jadi tidak bisa dia merebut kekuasaan lain dengan cara tak terbatas dan tanpa syarat. Nah, sedangkan Sidney Hope mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Nah, kalau ini Sidney mengunci dia, yaitu rakyat dewasa, sedangkan Abraham Lincoln tadi tidak memperinci atau memperkecil apakah rakyat itu yang bagaimana. Nah, sini mengatakan yang dikatakan rakyat itu adalah yang sudah dewasa. Jadi pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan, nah, diberikan kesempatan mayoritas kepada rakyat dewasa. Nah, Karol Gold, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Nah, di dalamnya rakyat memerintah sendiri, kan, baik melalui wakil-wakilnya maupun dengan partisipasi secara langsung dalam memberikan keputusan-keputusan dalam sebuah kebijakan pemerintahan. Nah, makanya dari keempat pendapat ahli ini dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat ataupun kekuasaan berdasarkan apa? Yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kan? Nah, bagaimana kita lihat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia nanti di akhir
materi ini akan saya simpulkan apakah Indonesia menganut demokrasi yang bagaimana. Kita lihat demokrasi pada zaman kuno. Kata demokrasi pertama yaitu pada masa Yunani kuno. Nah, karena demokrasi pertama politik dan filsafat di negara-negara Yunani kuno Athena. Demokrasi Athena dalam bentuk demokrasi langsung dan memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, pemilihan acak warga biasa untuk mengisi posisi di pemerintahan dan peradilan dan legislatif terdiri dari semua warga Athena, dan legislatif terdiri dari semua warga Athena. Nah, yang pertama, pemilihan acak warga biasa untuk menduduki posisi pemerintahan dan peradilan. Yang kedua, untuk dalam legislatif terdiri dari semua warga Athena. Bayangkan, semua warga negara memilih hak untuk berbicara dan bersuara di parlemen sehingga tercipta hukum di kota negara tersebut. Namun kewarganegaraan Athena tidak termasuk wanita, budak orang asing, non pemilik tanah, dan laki-laki di bawah usia 20 tahun. Jadi dibatasi. Demokrasi Athena tidak hanya secara langsung dalam hal keputusan yang dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat luas dalam hal orang-orang melalui majelis, bul, dan pengadilan. Kontrol proses politik secara keseluruhan dan mayoritas warga terus terlibat dalam urusan politik. Meskipun hak-hak individu yang tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam pengertian modern, warga Athena menikmati kebebasan untuk tidak menentang pemerintah, tetapi untuk hidup dalam kota yang tidak dikendalikan oleh kekuatan lain dan menahan diri tidak tunduk pada pemerintah orang lain. Nah, jadi kita bisa lihat pada zaman Yunani kuno, kurang nih. Nah, mereka menggunakan bentuk demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung ini rakyat terlibat di dalam legislatif dan rakyat biasa dapat berperan aktif ataupun menduduki posisi-posisi tertentu baik di dalam pemerintahan maupun di dalam peradilan. Nah, inilah menunjukkan supaya hasil daripada peraturan yang akan dibentuk itu benar-benar bersumber dari norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya, merupakan benar-benar suatu peraturan yang memiliki manfaat bagi masyarakatnya. Dengan kata lain, ketika masyarakat atau warga negaranya ingin membentuk suatu undang-undang, katakanlah demikian, mereka sudah memastikan kalau nantinya undang-undang itu bisa berdaya guna. Nah, kemudian rakyatnya bisa mematuhi dan melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, inilah maksud dari demokrasi langsung ini. Jadi luar biasa pada masa Yunani kuno, demokrasinya secara langsung.
Cecah pendapat pertama dilakukan pada kisaran Sparta di 700 sebelum Masehi. Apela adalah perakitan diadakan sebulan sekali. Kita nextkan aja. Nah, bagaimana sejarah demokrasi pada abad pertengahan? Selama abad pertengahan muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, anak benua India, persemakmuran Polandia, Lituania, kemudian Althing di Islandia, Lagting di Kepulauan Faroe, beberapa negara kota Italia abad pertengahan seperti Venesia, sistem Tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Fish di Republik Novgorod, dan Vaskov di Rusia abad pertengahan. Things di Skandinavia, The State di Tyrol dan Swiss, kota pedagang otonomi Sakali di Jepang pada abad ke-16, masyarakat Igbo di Volta, Nigeria. Nah, itu sistem-sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi era modern abad ke-18 dan 19. Negara pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi yang demokratis adalah Korsika Republik di tahun 1755. The Korsika Konstitusi didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan wanita memiliki hak suara. Hak baru diberikan di negara-negara demokrasi lainnya di abad ke-20. Pada tahun 1789, pasca Revolusi Prancis mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara laki-laki pada tahun 1792. Hak suara laki-laki yang universal diatur di Prancis pada bulan Maret tahun 1848. Setelah Revolusi Prancis 1848. Pada tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara itu dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang demokrasi. Meskipun tidak disebut demokrasi oleh para pendiri Amerika Serikat, mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip-prinsip kebebasan alami dan kesetaraan di negeri ini. Konstitusi Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1788, menetapkan pemerintah terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil. Di era kolonial sebelum 1776 dan beberapa saat kemudian, hanya pemilik properti laki-laki diizinkan untuk memilih dewasa putih. Budak Afrika, populasi mayoritas kulit hitam yang bebas, dan seorang wanita tidak dapat memilih. Di garis depan Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik.
Baik, lanjutkan lagi. Nah, kemudian bagaimana di abad ke-20 dan 21 sistem demokrasi ini? Yaitu transisi menuju demokrasi liberal abad ke-20 muncul dalam serangkaian gelombang demokrasi yang disebabkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, agama, dan keadaan ekonomi. Perang Dunia I dan pembubaran Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hungaria berakhir dengan pembentukan negara bangsa baru di Eropa. Sebagian besar dari mereka tidak sangat demokratis. Pada tahun 1920, demokrasi tumbuh subur, tapi terhambat depresi besar. Amerika Latin dan Asia langsung mengubah ke sistem kekuasaan absolut atau kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Nazi, Jerman, Italia, Spanyol, dan Portugal, serta rezim non-demokratis di Baltik, Balkan, Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang. Nah, Perang Dunia II mulai mendistorsi tren di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman pemegang Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Australia, Italia, dan Jepang pemegang menjadi model teoritis dari perubahan rezim berikutnya. Namun sebagian besar dari Eropa Timur, termasuk pemegang blok Soviet, Jerman, Soviet ke dalam non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi yang demokratis. India muncul sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang. Nah, ini di abad ke-20 sudah mulai banyak negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi. Pada tahun 1960, banyak negara dengan sistem demokrasi, meskipun sebagian besar dari populasi dunia tinggal di negara yang membawa pemilu keluar dikendalikan dalam bentuk lain dari korban, terutama di negara-negara komunis dan bekas koloni. Gelombang demokratisasi yang muncul setelah mengambil keuntungan dari demokrasi liberal yang besar berlaku untuk banyak negara. Spanyol, Portugal, dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan menguasai warga sipil di akhir 1970-an dan awal 1980-an. Faktor yang menjadi runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya Perang Dingin dan demokratisasi dan liberalisasi negara-negara bekas blok timur. Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses dan budaya geografis terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang anggota atau calon anggota Uni Eropa. Menurut Freedom House, pada tahun 2007 ada 123 negara demokrasi elektoral, naik dari 40 pada tahun 72. Menurut Forum Dunia Demokrasi, jumlah demokrasi elektoral 220 dari 192 negara di dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal yang dianggap oleh Freedom House sebagai negara bebas dan untuk menghormati hukum dan hak asasi manusia adalah 85 negara dan mencakup 38% dari populasi dunia. Nah, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia?
Sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi amanat demokrasi di Indonesia adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, inilah menunjukkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita. Nah, ada 6 periode sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di era Revolusi Nasional 1945 sampai 1949. Kemudian demokrasi era liberal 1950 sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Kemudian demokrasi Orde Baru 1966 sampai 98. Kemudian demokrasi reformasi 1999 sampai 2009. Demokrasi di Orde Reformasi 2009 sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita lihat dari 6 periode demokrasi yang dilakukan, yang pernah terjadi di negara kita. Nah, apakah Indonesia menganut demokrasi secara langsung seperti di Yunani kuno atau tidak? Apakah Indonesia menganut demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung? Kalau tadi di Yunani kuno kita bisa melihat ada 2 keistimewaannya. Yang pertama, warga biasa bisa menduduki posisi pemerintahan dan peradilan. Yang kedua, di legislatif seluruh rakyat, seluruh warga dapat memberikan pendapatnya di dalam legislatif. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, maka jawabannya adalah ya, Indonesia menganut demokrasi tidak langsung. Apa yang menjadi alasan Indonesia menganut demokrasi tidak langsung? Padahal kalau kita tafsirkan, ya kan, demokrasi Indonesia secara langsung katanya, ya kan, melalui pemilihan umum. Nah, itu bukan demokrasi langsung, tetapi demokrasi tidak
langsung. Kenapa? Tadi dua ciri utama demokrasi langsung. Nah, kita lihat di Indonesia, apakah warga biasa bisa menduduki pemerintahan dan jabatan-jabatan lain? Tentu tidak. Dia harus memiliki kemampuan, terutama misalnya ada di dalam politik, ya kan? Nah, ada lembaganya, ada wadahnya. Nah, kemudian apalagi dalam peradilan, tidak semua orang bisa. Nah, kedua, apakah dalam legislatif seluruh warga negara itu memberikan masukan terhadap lahirnya ataupun terhadap merumuskan suatu RUU. Inilah menunjukkan bahwa Indonesia menganut demokrasi tidak langsung. Mengapa kita tidak menganut demokrasi langsung? Yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat luas tidak memungkinkan demokrasi itu dilakukan secara langsung. Kenapa? Tidak ada suatu wilayah yang bisa menampung seluruh rakyat Indonesia untuk meminta masukannya dalam merumuskan rancangan undang-undang. Ya kan? Yang kedua, ya, karena kegiatan setiap masyarakat itu memiliki kegiatan yang berbeda, maka tidak ada waktu untuk merumuskan suatu RUU, kan gitu. Jadi apabila di demokrasi dilakukan secara langsung, maka akan memakan waktu yang lama dalam merumuskan sebuah undang-undang dengan jumlah penduduk yang jutaan, akan mengakibatkan sangat sulit untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menghasilkan sebuah undang-undang. Nah, itu dia. Jadi kita adalah menganut demokrasi tidak langsung. Nah, kita lanjutkan bagaimana sistem kepartaian. Sistem multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Haywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik, Haywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 54, di mana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem 2 partai, dan sistem multipartai. Dari definisi yang diperkenalkan oleh Duverger tersebut, kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Kalau di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan, maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal.
Namun jika terdapat dua partai politik, maka sistem partainya adalah sistem dua partai. Sebaliknya jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multipartai. Inilah yang pernah dilakukan oleh Soekarno maupun Soeharto, membuat sistem partai tunggal dan kemudian berkembang menjadi berubah menjadi sistem dua partai, ada dua partai yang mendominasi di negara Indonesia. Kemudian setelah reformasi kita menjadi menganut sistem multipartai, jadi tiga-tiganya sudah pernah kita jalani. Sartori menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik, apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi kekuasaan pemerintah. Meski demikian, pada perkembangan selanjutnya, pendekatan yang hanya berdasarkan jumlah dan interaksi antar partai politik tersebut mendapat kritikan dan ketidaksetujuan dari beberapa ahli, misalnya Bardi and Mayer. Bardi and Mayer berpendapat bahwa sistem kepartaian tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jumlah partai yang ikut dalam pemilu, akan tetapi sebagai fenomena yang multidimensi. Selanjutnya, Bardi and Mayer menjelaskan bahwa tipe partai politik dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu vertikal, horizontal, dan fungsional. Dimensi vertikal yang mempengaruhi sistem partai politik dicontohkan dengan adanya polarisasi dan segmentasi di dalam masyarakat pemilih. Itu ada bahasa, etnis, agama, dan lain-lain. Sedangkan dimensi horizontal ditentukan oleh pembedaan level pemerintahan dan level pemilu. Dimensi fungsional disebabkan oleh karena pembedaan arena kompetisi nasional, regional, atau lokal. Nah, bagaimana praktek sistem kepartaian di Indonesia? Konstitusi kita tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal ini tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian, dari pasal tersebut, di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat 3 partai politik. Kenyataannya, Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor 10 tahun 49 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 55. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen perseorangan. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI 22,32%, Masyumi 20,8%,
4,92%, NU, dan selanjutnya. Sejak Soeharto menjadi presiden tahun 67, partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 50-an dan tahun 60-an. Oleh karena itu diagendakan agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di Orde Baru tahun 71 terdapat 10 partai politik termasuk partai pemerintah, yaitu golongan karya, ikut berkompetensi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 74, Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan penyederhanaan partai politik, penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah muncul 3 partai politik, Golkar, P3, dan PDI. P3 merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. PDI merupakan hasil gabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam. NI, IPKI, Parkindo, Katolik. Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru. Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multipartai. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari 2 partai politik, sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai. Namun jika dianalisis lebih mendalam, ternyata kompetisi di antara ketiga partai politik dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan privilege dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan. Nah, gerakan reformasi 98 membuahkan hasil liberalisasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi di bidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 99. Sedangkan 2004 berkurang setengah dari jumlah partai politik pemilu 99, yaitu 24 partai politik. Di dalam Undang-Undang 3 tahun 99 tentang pemilu daftar bahwa partai politik hanya yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru. Jadi demikian materi perkuliahan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dapat diajukan di dalam forum e-learning yang telah saya buat di e-learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.